ibadah sekolah minggu segera dimulai. Adik-adik kelas 1, 2, dan 3, siap-siap ya. Jangan sampai terlambat. When we give, we grow. And when we grow, we give. When we give, we grow. And when we grow, we give. And when we give, we grow. And when we grow, we give. Together with God, we will make good fruit on earth, and good things will align. God is the vine, we are the branches. With God we are alive. God is the vine. When we give, we grow. And when we grow, we give. And when we give, what happens? We grow. And when we grow, what happens? Ini aktivitasku. Ini muridnya Yesus karena cuma kecil dari cuma satu. Ini selnya, habis ini Yesus. Ini apinya, ini pohonnya. Ini danaunya, ini ikan dan jaringnya. Apa yang aku mau bilang itu, aku minta Tuhan untuk bikin aku lebih baik. Terima kasih. We are the branches. With God we are alive. God is the vine. Now God said this. I am the vine, you are the branches. If you remain in me, and I in you, good things will align. God is the vine, we are the branches. With God we are alive. God is the vine, we are the branches. With God we are alive. God is the vine. 5 ayat 4. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku maka kamu akan hidup. Halo adik-adik semua, selamat pagi. Wah, kembali lagi nih dengan Kakak Lisa di sini. Hari ini Kakak sendiri dulu di sini, temenin adik-adik memuji Tuhan bersama-sama. Tunggu dulu. Tadi ada pesan dari Tuhan Yesus. Mana ya? Oh, ini pesannya. God loves you. Wah, iya adik-adik, Tuhan Yesus sayang sama kita semua. Tuhan Yesus bersama-sama dengan kita semua. Selalu, walaupun kita lagi di gunung, di udara, lagi di laut, lagi berenang, lagi di mana aja nih pokoknya. Tuhan Yesus selalu beserta dengan kita semua. Yuk kita buka ibadah sekolah minggu kita dengan nyanyi lagu Yesus besertaku. Yuk adik-adik dengan semangat kita nyanyi bangkit berdiri. Kau ada
Yesus. Terima kasih karena hari ini kami bisa kembali beribadah sekolah minggu melalui online. Tuhan Yesus, tolong berkati supaya kami bisa mengikuti ibadah sekolah minggu ini dari awal hingga akhir dengan sikap yang tenang dan bisa mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wah, bagus-bagus sekali, buahnya banyak sekali. Buahnya manis lagi. Pasti buahnya enak banget deh. Iya, adik-adik, aku jadi inget nih. Tuhan Yesus bilang di Alkitab, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Aku jadi inget deh lagu sekolah minggu, Yesus pokok dan kitalah carangnya. Adik-adik inget kan? Yuk adik-adik, kita bernyanyi bersama-sama guru sekolah minggu dan teman-teman dari kelas 1, 2, dan 3. Pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Teman-teman bisa masukkan persembahan di kotak yang sudah dibuat, atau bisa minta tolong mama atau papa untuk scan
bersyukur, susah ataupun senang bersyukur. Indahkan doamu, penuh hatimu, pastikan bersyukur, susah ataupun senang bersyukur. Indahkan doamu, penuh hatimu. Bersyukur, susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu, sepenuh hatimu, pastikan menjadi milikmu. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk persembahan ini. Tuhan, terima persembahan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Tapi sebelum itu, kita nyanyikan Tuhan Yesus, aku berjanji mau jadi murid yang setia. Yuk kita bangkit berdiri dan nyanyikan bersama-sama. Selamat hari Minggu adik-adik terkasih. Tante Oji senang sekali dapat berjumpa lagi dengan adik-adik semua. Nah, Tante yakin adik-adik pasti sudah siap ya untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita awali terlebih dahulu dengan berdoa. Adik-adik dapat mengikuti Tante Oji berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih saat ini kami boleh kembali mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kami dapat duduk dengan diam dan mendengarkan dengan sungguh-sungguh, sehingga kami dapat mengerti firman Tuhan dengan baik dan benar. Tolong berkati Tante Audrey yang akan menyampaikan firman-Mu, supaya dapat menyampaikan sesuai kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, coba lihat apa yang Tante pegang ini. Ya, buah-buahan. Ada apel, ada pir, ada jeruk, ya, ada pisang, dan ada anggur. Nah, di antara buah-buahan ini, adik-adik suka yang mana? Kalau Tante paling suka dengan anggur, karena rasanya manis dan segar, dan makannya tidak susah, tidak perlu dikupas. Nah, ternyata adik-adik, buah anggur ini banyak sekali ditemui di tanah Israel. Buah anggur dapat tumbuh subur di sana. Nah, makanya minuman anggur pun menjadi minuman sehari-hari bagi bangsa Israel atau bangsa Yahudi. Dan bahkan di suatu pesta seperti pesta pernikahan,
Minuman anggur itu harus selalu ada dan tidak boleh habis. Kalian ingat mukjizat pertama yang Tuhan Yesus lakukan? Ya, mengubah air biasa menjadi air anggur di pesta pernikahan di kota Kana. Karena saat itu tuan rumah kehabisan air anggur. Jadi Tuhan Yesus menolong dengan mengadakan mukjizat mengubah air biasa menjadi air anggur. Karena air anggur merupakan suatu yang penting dalam sebuah pesta sebagai lambang berkat juga. Karena anggur merupakan sesuatu yang penting dan diketahui oleh banyak orang Yahudi, maka Tuhan Yesus memakai anggur untuk menjelaskan sesuatu yang penting kepada murid-muridnya. Di malam terakhir Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya sebelum Tuhan Yesus disalibkan. Saat itu Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa Tuhan Yesus adalah pokok anggur yang benar dan murid-muridnya adalah ranting-rantingnya. Wah, apa maksudnya ya adik-adik? Sama seperti pohon yang buah yang lain, pohon anggur mempunyai akar, batang, ranting, dan daun. Nah, ranting yang baik nanti akan tumbuh dan menghasilkan buah. Untuk menjadi ranting yang baik, ranting harus menempel erat kepada batang yang merupakan pokok dari pohon anggur. Karena dari sana, ranting akan mendapatkan nutrisi dan zat makanan yang diperlukan untuk ranting bertumbuh dan berbuah. Sebaliknya, ranting yang tidak menempel erat kepada batang pokok pohon anggur, dia tidak akan mendapat cukup nutrisi dan makanan yang diperlukan, menjadi kering. Jadi nanti dia harus dibuang agar tidak mengganggu pertumbuhan ranting-ranting yang baik. Nah, ranting yang baik yang bertumbuh dan berbuah juga akan dibersihkan supaya dapat bertumbuh lebih baik dan berbuah lebih banyak. Nah, seperti yang Tuhan Yesus katakan tadi, Tuhan Yesus adalah pokok anggur dan murid-muridnya juga setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah ranting-rantingnya. Karena itu, untuk kita dapat menjadi ranting yang baik dan bertumbuh, kita harus menempel erat kepada Tuhan Yesus sebagai sumber kehidupan kita, supaya Tuhan Yesus bisa hidup di dalam kita dan kita hidup di dalam Tuhan Yesus. Nah, bagaimana caranya adik-adik supaya kita dapat menempel erat, ya, atau maksudnya memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan Yesus? Ada yang tahu? Nah, Tante dengar ada yang menjawab berdoa. Iya, benar adik-adik. Dengan berdoa, kita dapat memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan Yesus. Kita dapat berbicara kepada Tuhan Yesus. Kita dapat mengetahui kehendak Tuhan Yesus dalam hidup kita. Nah, apalagi adik-adik? Iya, membaca firman Tuhan setiap hari, ya, bersaat teduh. Nah, adik-adik dapat bersaat teduh dengan apa? Ya, dengan menonton video lilin kecil setiap hari, ya, yang di-sharingkan oleh Om Tante wali kelas. Ya, dengan saat itu setiap hari, adik-adik dapat belajar firman Tuhan. Nah, dan juga adik-adik harus setia mengikuti ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu, supaya adik-adik dapat memuji Tuhan dan juga dapat belajar firman Tuhan dengan lebih mendalam seperti saat ini. Nah, adik-adik tentu mau ya menjadi ranting yang baik. Adik-adik, dengan menjadi ranting yang baik berarti Tuhan Yesus hidup di dalam kita dan kita hidup di dalam Tuhan Yesus. Nah, karenanya hidup kita akan menghasilkan buah. Buah-buah ini dinamakan sebagai buah roh, seperti yang tercatat di dalam Kitab Galatia 5 ayat 22 dan 23. Ada 9 buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan pengendalian diri. Dengan adanya buah-buah roh dalam hidup kita, berarti sikap hidup kita akan berbeda dengan orang lain yang belum mengenal Tuhan Yesus. Nah, hal ini dapat membuat orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus untuk mau belajar mengenal Tuhan Yesus. Nah,
berarti hidup kita sudah menjadi saksi Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita. Tentunya adik-adik mau ya menjadi hidup yang memuliakan nama Tuhan. Amin. Adik-adik, Tante mau mengajak adik-adik melihat sebuah video yang sangat bagus agar adik-adik dapat lebih mengerti apa yang tadi Tante sudah sampaikan. Mari kita saksikan videonya berikut ini. Yesus pokok anggur. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru. Kitab Yohanes pasal 15 ayat 1-8. Ada sebuah kebun anggur yang ditanami banyak sekali tanaman anggur. Kebun anggur itu adalah milik Bapa. Bapa suka sekali menanam kebun anggur. Tanaman anggur itu tumbuh menjadi pohon yang besar. Ketika musim panen telah tiba, ranting kanan pohon itu mengeluarkan buah anggur. Tetapi, ranting sebelah kiri tidak menghasilkan buah anggur. Karena itu, ranting sebelah kiri dipotong lalu dibuang. Ranting kiri itu menjadi kering lalu dibakar api. Bapa mengambil hasil buah anggur dari ranting kanan dan rasanya manis. Kemudian Bapa membersihkan ranting kanan itu agar nanti bisa berbuah lebih banyak. Ketika musim panen tiba lagi, Bapa mendapatkan banyak sekali buah anggur. Bapa sangat bersukacita gembira karena ranting kanan yang berbuah. Murid Tuhan adalah ranting yang berbuah. Itulah cara memuliakan Bapa di surga. Inilah buah roh dengan 9 rasa. Yesus adalah pokok anggur dan kamu adalah rantingnya. Adik-adik, bagus sekali ya videonya. Tante yakin adik-adik juga pasti mau menjadi ranting yang baik yang tumbuh dan berbuah lebat, sehingga nama Tuhan Yesus dipermuliakan melalui hidup adik-adik. Juga agar orang lain semakin banyak yang mengenal kasih Tuhan Yesus. Amin adik-adik. Nah, sebelum kita masuk ke dalam ayat Al-Quran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan Yesus sudah mengirim kami menjadi ranting anggur Tuhan. Tolong Tuhan agar kami dapat terus hidup di dalam Tuhan, sehingga hidup kami memuliakan nama Tuhan dan semakin banyak orang yang mengenal kasih Tuhan melalui hidup kami. Ajar kami Tuhan untuk kami selalu setia dan mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, ayat hafalan kita pada hari ini terambil dari kitab Injil Yohanes 15 ayat 5. Yohanes 15 ayat 5. Kita baca bersama-sama ya. Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa.
Nah, adik-adik, mari kita hafalkan dengan sedikit gerakan berikut ini. Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sekali lagi adik-adik ya, Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Bisa ya adik-adik menghafalnya? Terima kasih. Sampai bertemu lagi. Tuhan Yesus memberkati adik-adik terkasih. Dadah. Hai adik-adik. Hari ini kita mau aktivitas apa ya? Oh iya, adik-adik, siapa di sini yang suka menanam pohon? Pohon apa ya? Pohon buah-buahan? Sudah berbuah? Nah, kalau kita lihat tanaman yang kita tanam berbuah, pasti adik-adik suka. Apalagi kalau buahnya manis, ya kan? Nah, sama seperti Tuhan Yesus. Kalau kita berbuah kebaikan, Tuhan Yesus juga pasti senang. Nah, adik-adik, yuk kita sama-sama buat aktivitas kita seperti ini. Yesus adalah pokok anggur yang benar, seperti cerita firman Tuhan hari ini. Oh iya, adik-adik minta izin sama orang yang di rumah yuk untuk petik ranting sebesar ini, kira-kira 15 sampai 20 cm deh ya, untuk kita taruh di sini. Yuk kita mulai, ikuti tante ya. Yuk adik-adik siapkan kertas HVS berwarna, ranting yang tadi kita petik, spidol, solatip, lem, gunting, dan tutup botol untuk mencetak bulatan buah anggur nanti. Pertama-tama kita ambil kertas berwarna untuk mencetak buah anggur. Lalu kita lipat kertasnya menjadi 3 bagian dan kita lipat kembali menjadi 2 bagian sehingga ada 6 lipatan nantinya yang akan kita cetak lingkaran di atasnya. Sekarang kita ambil tutup botolnya untuk mencetak lingkaran seperti ini. Lalu kita ambil gunting, kita gunting sesuai pola yang tadi kita sudah buat. Dan hasilnya ada 6 lingkaran. Nah, sekarang ambil spidol atau bolpen atau pensil, adik-adik tulis, Tuhan Yesus adalah pokok anggur yang benar. Lalu adik-adik tulis, saya sebutkan nama, misalkan Yanti adalah rantingnya. Ranting yang berbuah perbuatan baik, titik 2. Kemudian kita tempel lingkaran yang sudah kita gunting tadi yang ada 6, ditempel seperti ini ya adik-adik.
Selesai deh. Dan adik-adik ambil pena, spidol, pensil untuk kita isi di buah-buah anggur itu perbuatan-perbuatan baik apa yang sudah adik-adik lakukan. Misalkan seperti taat pada Tuhan Yesus atau taat pada orang tua, membantu mama menjaga adik, dan lain-lain. Setelah ke-6 lingkaran terisi semua, kita ambil ranting yang tadi kita petik dan kita tempel pakai solatip, ditaruh di atas lingkaran buah-buah anggur tadi ya. Nah, selesai deh. Cantik bukan? Oh iya, di bawahnya adik-adik juga boleh ditulis ayat hafalan kita hari ini ya. Adik-adik, bagaimana tadi aktivitasnya? Mudah kan? Bagaimana hasilnya? Tante percaya pasti bagus-bagus. Nih, Tante jadi penasaran nih. Jangan lupa nanti hasilnya difoto terus di-share ke grup kelas masing-masing ya. Dah, sampai jumpa. Nah, adik-adik mau kan menjadi berbuah seperti ranting anggur yang diceritakan tadi? Nah, kalau adik-adik mau, adik-adik harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Gimana ya caranya? Nih, Kak kasih tahu ya gimana caranya. Kita bisa mendekatkan diri dengan Tuhan dengan cara bersaat teduh setiap hari dengan link kecil yang wali kelas kalian masing-masing kirimkan di grup orang tua. Nah, dengan bersaat teduh setiap hari, kita bisa mendekatkan diri kita kepada Tuhan dan kita bakal menghasilkan buah yang bisa menjadi berkat untuk sesama. Nah, adik-adik, yuk kita tutup ibadah kita di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah memimpin ibadah sekolah minggu kami dari awal hingga akhir. Tuhan Yesus, kami mau mendekatkan diri kami kepada Tuhan agar kami bisa menghasilkan buah seperti ranting anggur yang tadi dan buah itu bisa menjadi berkat untuk sesama kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Ibadah sekolah minggu telah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dah.